Puji Tuhan, saudara-saudaraku terkasih dalam Yesus Kristus, bertemu kembali dalam program renungan ayat-ayat emas firman Tuhan, di mana melalui program renungan ini, saudara akan diberkati dan saudara akan menemukan jawaban atas segala tantangan dan masalah kehidupan saudara. Kalau saudara rindu berlangganan sehingga setiap hari saudara akan diberkati melalui program renungan ini, silakan lihat tanda subscribe yang ada di bawah video ini saudara. Kalau tanda subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Maka dengan demikian setiap hari saudara akan diberkati. Kalau saudara diberkati melalui program ini dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, kita akan berdoa buat ayat-ayat emas firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, saat ini Tuhan kami kembali bersyukur buat anugerah Tuhan, buat berkat-Mu, buat waktu yang Tuhan beri, di mana di kesempatan ini kami akan kembali merenungkan firman Tuhan. Biarlah saat ini anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan video renungan ini akan diberkati, akan diteguhkan, akan dikuatkan, akan dihiburkan. Jalan mereka diterangi, mereka menemukan solusi atas masalah yang mereka hadapi di dalam kehidupan mereka. Itu sebabnya berfirmanlah ya Tuhan, berkati setiap anak-anak-Mu melalui firman-Mu, jamah hati dan pikiran mereka, dan Kau juga memberkati hamba, mengurapi hamba dalam menyampaikan firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, kami akan merenungkan firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara, di dalam video ini saudara akan diberkati melalui ayat-ayat emas firman Tuhan tentang keberhasilan. Berbicara tentang keberhasilan, semua manusia pasti rindu mengalami keberhasilan di dalam kehidupannya. Dan tahukah saudara bahwa Tuhanlah yang mengerjakan keberhasilan? Karena sekalipun ada manusia di dunia ini yang menganggap dirinya berhasil atau menilai keberhasilan itu menurut ukuran dunia, tetapi sebenarnya keberhasilan yang sesungguhnya itu dikerjakan oleh Tuhan. Dan saya percaya setiap kita rindu mengalami keberhasilan yang dikerjakan oleh Tuhan di dalam perjalanan hidup kita. Itu sebabnya saat ini saudara, mari renungkan ayat-ayat emas firman Tuhan yang akan saya bacakan kepada saudara tentang keberhasilan. Dengan kerinduan, saya berindu supaya saudara memahami firman Tuhan tentang keberhasilan dan kemudian saudara mengalami keberhasilan di dalam perjalanan kehidupan saudara. Adapun beberapa ayat-ayat emas tentang keberhasilan di dalam video ini adalah sebagai berikut. Kejadian pasal 39 ayat yang kedua, demikian firman Tuhan. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam perjalanannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya, orang Mesir itu. Saudara, kalau kita lihat perjalanan kehidupan Yusuf, maka waktu dia dijual oleh saudara-saudaranya, bisa dibilang sudah putus harapan. Kenapa saudara? Karena dia dijual, tentu saja dia akan dijadikan sebagai budak. Kalau sudah dijual dan menjadi budak, maka akan sangat kecil kemungkinan Yusuf bisa menjadi orang berhasil. Hidupnya akan habis dalam perbudakan, dalam penderitaan, dalam siksaan, dan sebagainya saudara. Tetapi pada kenyataannya kita bisa melihat bahwa Yusuf mengalami keberhasilan demi keberhasilan dalam kehidupannya. Dan itu terjadi, ayat firman Tuhan ini menegaskan bahwa tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Jadi saudara, kalau kita lihat dalam firman Tuhan ini, jelas bahwa rahasia keberhasilan yang dialami oleh Yusuf itu karena penyertaan Tuhan. Karena Tuhan menyertai dialah sehingga dalam keadaan kehidupan sebagai budak, pada akhirnya dia bisa menjadi orang berhasil. Baik dia saat berada di rumah Potifar saudara, saat berada di dalam penjara, bahkan sampai akhirnya dia menjadi Perdana Menteri, menjadi orang yang sangat berkuasa di Mesir. Itu terjadi karena penyertaan Tuhan.
Dengar saudara bahwa keberhasilan akan terjadi dalam hidup kita melalui penyertaan Tuhan. Kita lihat ayat yang lain, kisah tentang Yusuf. Di dalam Kejadian pasal 39 ayat 23, firman Allah berkata bahwa, dan kepala penjara tidak mencampuri segala yang dipercayakannya kepada Yusuf, karena Tuhan menyertai dia dan apa yang dikerjakannya dibuat Tuhan berhasil. Saudara, saat berada di penjara karena difitnah, di penjara pun Yusuf akhirnya menjadi kepercayaan kepala penjara. Dan apapun yang dikerjakannya berhasil. Sekali lagi, rahasianya adalah karena Tuhan menyertai dia. Saudara, penyertaan Tuhanlah yang menjadikan kita berhasil. Bahkan saat situasi sangat tidak mungkin sekalipun, penyertaan Tuhan akan menjadikan berhasil. Ayat yang lain, saudara, di dalam 1 Samuel 18 ayat 14. Demikian firman Tuhan. Daud berhasil di segala perjalanannya, sebab Tuhan menyertai dia. Kembali saudara, keberhasilan yang kali ini dialami oleh Daud dalam segala perjalanan kehidupannya, alasannya adalah karena Tuhan menyertai dia. Penyertaan Tuhanlah yang menjadikan Daud, yang dari seorang penggembala, tapi pada akhirnya menjadi seorang raja. Keberhasilan itu dia alami oleh karena penyertaan Tuhan. Jadi sekali lagi, penyertaan Tuhanlah yang menjadikan berhasil. Kalau saudara rindu mengalami keberhasilan di dalam hidup saudara, maka carilah, mohonlah, dan rindukanlah penyertaan Tuhan di dalam kehidupan saudara. Ayat emas yang lain tentang keberhasilan saudara adalah dari 1 Tawarikh pasal 22 ayat 13. Demikian firman Tuhan. Maka engkau akan berhasil jika engkau melakukan dengan setia ketetapan-ketetapan dan hukum-hukum yang diperintahkan Tuhan kepada Musa untuk orang Israel. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah takut dan janganlah tawar hati. Saudara, di dalam ayat ini ditegaskan bahwa keberhasilan itu akan terjadi jika ketetapan Tuhan, hukum Tuhan, perintah Tuhan dilakukan dengan setia. Artinya, keberhasilan itu akan kita alami jika kita menjalani perjalanan hidup kita berdasarkan rambu-rambu firman Tuhan. Ada begitu banyak orang, saudara, yang mau meraih keberhasilan dengan cara-cara yang tidak benar. Pada akhirnya saat mereka mencapai keberhasilan itu yang menghancurkan hidup mereka. Karena pada dasarnya keberhasilan yang mereka capai itu bukan keberhasilan sejati. Keberhasilan yang sesungguhnya kita bisa capai dengan berjalan seturut ketetapan dan hukum serta perintah Tuhan di dalam kehidupan kita. Itu sebabnya jalanilah hidup kita berdasarkan firman Tuhan, maka kita akan mengalami keberhasilan. Ayat emas yang lain, saudara, tentang keberhasilan adalah dari 2 Tawarikh pasal 26 ayat 4 sampai ayat yang kelima. Demikian firman Tuhan. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, tepat seperti yang dilakukan Amasya ayahnya. Ia mencari Allah selama hidup Sakaria, yang mengajarnya supaya takut akan Allah. Dan selama ia mencari Tuhan, Allah membuat segala usahanya berhasil. Saudara, di dalam konteks firman Tuhan ini adalah tentang Raja Uzia, di mana firman Allah ini dengan tegas menegaskan bahwa segala usahanya berhasil, dan keberhasilan itu terjadi selama ia mencari Tuhan. Ia hidup takut Tuhan karena Sakaria mendidik dia, mengajar dia hidup takut Tuhan, mendidik dia dan mengajar dia untuk mencari Tuhan. Dan selama dia hidup mencari Tuhan, dia mengalami keberhasilan dalam segala usahanya. Saudara, prinsip yang lain untuk kita mengalami keberhasilan dalam hidup kita adalah kita harus hidup mencari Tuhan. Karena pada dasarnya keberhasilan itu berasal dari Tuhan. Supaya kita menemukan keberhasilan, temukanlah Tuhan. Supaya kita mendapat keberhasilan,
Carilah Tuhan, karena keberhasilan itu ada pada Dia. Yang sering kali terjadi di dalam dunia ini adalah manusia sibuk mencari keberhasilan dan melupakan Tuhan yang menjadi sumber keberhasilan. Kalau saudara rindu mengalami keberhasilan yang Tuhan kerjakan, keberhasilan yang sejati dalam hidup saudara, carilah Tuhan, maka Dia akan mengerjakan keberhasilan dalam segala usaha saudara. Ayat emas yang lain saudara tentang keberhasilan adalah dari 2 Tawarikh pasal 31 ayat 20-21. Demikian firman Tuhan. Demikianlah perbuatan Hizkia di seluruh Yudea. Ia melakukan apa yang baik, apa yang jujur, dan apa yang benar di hadapan Tuhan Allahnya. Dalam setiap usaha yang dimulainya untuk pelayanannya terhadap rumah Allah dan untuk pelaksanaan Taurat dan perintah Allah, ia mencari Allahnya. Semuanya itu dilakukannya dengan segenap hati, sehingga segala usahanya berhasil. Saudara, kisah yang lain tentang keberhasilan adalah kisah tentang Raja Hizkia, di mana Raja Hizkia juga mengalami Tuhan mengerjakan keberhasilan dalam segala usahanya. Dia mengalami keberhasilan yang luar biasa karena segala usahanya berhasil. Dan kemudian saudara, sama seperti sebelumnya, beberapa prinsip yang dijalani oleh Hizkia, cara hidup yang dijalani oleh Hizkia sehingga dia mengalami keberhasilan dalam perjalanan kehidupannya, dalam segala sesuatu yang dia usahakan dan kerjakan adalah karena dia punya cara hidup yang baik, sikap yang baik. Di mana di ayat 20 dikatakan ia melakukan apa yang baik, apa yang jujur, apa yang benar di hadapan Tuhan. Dia punya sikap, karakter yang baik di dalam kehidupannya. Dan kemudian prinsip yang lain adalah dalam setiap usaha yang dimulainya dalam pelayanannya terhadap rumah Allah dan untuk pelaksanaan Taurat dan perintah Allah. Saudara, semua yang dia kerjakan itu adalah sebuah pelayanan terhadap Tuhan. Jadi, yang dia lakukan bukan untuk dirinya, tapi dia kerjakan itu semua sebagai sebuah bentuk pelayanan terhadap Tuhan dalam pelaksanaan Taurat, dalam pelaksanaan perintah Allah. Dan kemudian dia hidup mencari Tuhan. Sama seperti prinsip sebelumnya, saudara. Keberhasilan itu dialami ketika karakter hidup benar, ketika melayani Tuhan, dan hidup mencari Tuhan. Sehingga semua yang dilakukannya, yang diusahakannya, berhasil. Ayat emas berikutnya, saudara, dari 2 Tawarikh pasal 32, masih tentang Raja Hizkia. Demikian firman Tuhan. Hizkia ini juga telah membendung aliran Gihon di sebelah hulu dan menyalurkannya ke hilir di sebelah barat ke kota Daud. Hizkia berhasil dalam segala usahanya. Saudara, kembali di sini ditegaskan bahwa Hizkia mengalami keberhasilan dalam segala usahanya, dan keterangan sebelumnya di ayat ini ditegaskan bahwa Hizkia ini mengatur, memanage semuanya berjalan dengan baik. Bahkan perjalanan saluran air pun dia atur semuanya. Persediaan air dia manage semuanya, dia atur dengan baik. Artinya saudara, selain kita memiliki sikap benar, berbuat benar, mencari Tuhan, mengandalkan Tuhan dan sebagainya, dalam kehidupan kita juga kita harus mengerjakan yang terbaik. Kalau kita punya usaha, manajelah usaha saudara dengan baik. Saudara punya bisnis, manajelah dan kerjakanlah yang terbaik dalam bisnis dan usaha saudara, keluarga kita, segala sesuatunya kita harus atur dan manage semuanya dengan baik sehingga kita mengalami keberhasilan. Seringkali orang-orang ingin mencapai keberhasilan dengan serampangan, saudara. Dia berdoa banyak supaya dia berhasil, tetapi ketika berhasil berantakan semua. Ketika Tuhan jawab doanya berantakan semua. Kenapa? Karena dia belum siap untuk memanage dan mengatur semuanya dengan baik. Nah, itu sebabnya saudara, mari kita hidup mencari keberhasilan daripada Tuhan. Cari Tuhan yang menjadi sumber keberhasilan. Miliki cara hidup yang baik. Hiduplah melayani Tuhan dan sebagainya. Dan di samping itu kita juga harus mengatur semuanya, memanage semuanya dengan baik. Sehingga keberhasilan
akan menjadi kenyataan di dalam kehidupan kita. Ayat yang lain, ayat emas yang lain tentang keberhasilan saudara adalah dari Nehemia pasal 2 ayat 20. Demikian firman Tuhan. Aku menjawab mereka, kataku, Allah semesta langit, dialah yang membuat kami berhasil. Kami hamba-hambanya telah siap untuk membangun, tetapi kamu tak punya bagian atau hak dan tidak akan diingat di Yerusalem. Saudara, ini kisah tentang Nehemia dalam pembangunan bait suci kembali setelah kepulangan mereka dari Babel. Dan kemudian ada pengejek-pengejek yaitu Tobia dan Sanballat. Dan kemudian saudara, dalam menghadapi itu semua, Nehemia menjawab bahwa Tuhanlah, yaitu Allah semesta langit, dialah yang membuat kami berhasil. Jadi apapun halangan, apapun tantangan yang dihadapi oleh Nehemia, dia tidak takut. Karena dia sudah belajar dari pengalaman-pengalaman sebelumnya bahwa Tuhan telah mengerjakan keberhasilan demi keberhasilan. Dalam hidup ini juga saudara akan selalu ada tantangan, akan ada selalu masalah, ada hambatan dan sebagainya, kegagalan dan sebagainya. Dalam semuanya itu jangan takut untuk tetap melangkah. Karena Tuhan yang telah mengerjakan keberhasilan, Dia tetap berkuasa mengerjakan keberhasilan dalam kehidupan kita. Ayat emas terakhir saudara tentang keberhasilan adalah dari Mazmur pasal 1 ayat 1-3. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan merenungkan Taurat itu siang dan malam. Seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang dibuatnya berhasil. Saudara, Mazmur pasal 1 ini adalah ayat yang sangat terkenal, pasal yang sangat terkenal tentang keberhasilan dan kebahagiaan. Bahwa orang yang akan mengalami keberhasilan, apa saja diperbuatnya berhasil. Prinsip-prinsip yang bisa kita lihat di dalam Mazmur pasal 1 ayat 1-3 ini adalah di mana orang tersebut menjaga pergaulannya. Karena dikatakan berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, tidak berdiri dalam kumpulan orang berdosa, dan duduk dalam kumpulan pencemooh. Artinya dia menjaga pergaulannya, tidak hidup bersama dengan orang fasik, orang berdosa dan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan dan merenungkan Taurat itu siang dan malam. Dia suka dengan kebenaran firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, menghidupi firman Tuhan. Itulah prinsip yang ditegaskan di dalam Mazmur pasal 1 ayat 1-3 ini saudara. Sehingga apa saja yang diperbuatnya berhasil. Jadi kalau kita rindu mengalami keberhasilan, jaga pergaulan. Dan kemudian rindukan dan nikmati terus firman Tuhan. Biar firman-Nya meneguhkan, firman-Nya menguatkan kita untuk melangkah tetap di jalan keberhasilan yang sudah ditetapkan, dipersiapkan oleh Tuhan. Puji Tuhan saudara. Sungguh kita bersyukur saat ini saudara, kita telah membaca dan merenungkan ayat-ayat emas firman Tuhan tentang keberhasilan. Saya percaya setiap saudara rindu keberhasilan, dan saya berdoa Tuhan mengerjakan keberhasilan dalam hidup saudara. Imani dan terapkan firman Tuhan ini saudara. Saudara bisa dengarkan berulang-ulang supaya prinsip-prinsip kebenaran firman Tuhan itu tertanam dalam hidup saudara, sehingga saudara mengalami keberhasilan dalam hidup saudara. Saya berdoa saudara mengalami keberhasilan dalam hidup saudara. Mari kita berdoa saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami sudah merenungkan firman-Mu, di mana di dalam firman-Mu kami sudah belajar bagaimana supaya kami mengalami keberhasilan. Yang pertama, kami melihat bahwa Tuhan menghendaki keberhasilan. Ada begitu banyak ayat yang sudah kami belajar tentang keberhasilan, bahwa Tuhan mengerjakan keberhasilan dalam hidup hamba-hamba-Mu, dalam hidup umat-umat-Mu. Itu artinya Engkau rindu mengerjakan keberhasilan dalam kehidupan umat-Mu, termasuk kami Tuhan. Dan kami juga sudah belajar prinsip-prinsip kebenaran firman-Mu, apa yang harus kami lakukan, apa yang menjadi bagian kami untuk kami mengalami keberhasilan. Bapa di sorga, saat ini hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan renungan ini. Saya berdoa ya Tuhan, biarlah Tuhan mengerjakan keberhasilan
dalam hidup mereka. Dan hamba berdoa, ajar mereka untuk menerapkan prinsip-prinsip firman Tuhan yang menjadi bagian mereka untuk menuju keberhasilan. Terima kasih Bapa di sorga, kami hidup berdasarkan prinsip-prinsip kebenaran firman-Mu menuju keberhasilan, dan Engkaulah yang akan mengerjakan keberhasilan dalam hidup kami. Hamba berdoa, setiap anak-anak-Mu ini diberkati oleh Tuhan, dan setiap anak-anak-Mu ya Tuhan mengalami keberhasilan dalam hidup mereka. Terima kasih Bapa di sorga, kami sungguh bersyukur buat firman-Mu, kami raih keberhasilan seturut dengan prinsip-prinsip firman-Mu. Terima kasih Bapa di sorga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara, saya percaya saat ini saudara sudah dikuatkan, diteguhkan, dan iman saudara dibangkitkan melalui ayat-ayat mas firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama. Dan saat ini tiba waktunya kita akan menaikkan doa-doa kita di hadapan Tuhan. Saya kembali akan menopang saudara di dalam doa. Mari datang kepada Tuhan saudara dengan penuh kerinduan. Apapun masalah saudara, apapun persoalan saudara, apapun tantangan kehidupan saudara saat ini, datang kepada Tuhan. Dia sumber jawaban, Dia Allah yang sanggup, Dia Allah yang berkuasa untuk menjawab segala doa dan permohonan saudara. Saat ini saudara, mari kita berdoa, datang kepada Tuhan dengan sikap yang benar, datang kepada Tuhan dengan iman yang benar, datang kepada Tuhan dengan penuh ketekunan. Teruslah berdoa. Mungkin sampai saat ini ada doa-doa saudara yang belum dijawab oleh Tuhan. Jangan putus asa, jangan berhenti saudara. Teruslah berdoa, bertekunlah berdoa, karena Allah pasti menjawab doa-doa kita. Saat ini saudara, sebelum kita akan menaikkan doa-doa kita di hadapan Tuhan, Dia Allah yang mengerti, Dia Allah yang tahu segala kebutuhan kita. Itu sebabnya saat ini sebelum kita memohon kepada Dia, mari kita sembah Dia, mari kita bersyukur kepada Dia. Saya rindu sebentar kita bersama-sama menaikkan kata-kata syukur dan pujian kepada Tuhan. Mari saudara, ucapkan kata-kata syukur saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, sebelum kami menaikkan doa-doa kami, sebelum kami menaikkan permohonan kami di hadapan Tuhan, terlebih dahulu kami naikkan syukur kepadamu karena Engkau Allah yang begitu baik. Engkau begitu baik bagi setiap kami anak-anak-Mu. Anugerah-Mu besar bagi kami. Terima kasih buat segala kebaikan-Mu. Segala keberadaan kami hari ini semuanya karena kebaikan Tuhan. Itu sebabnya kami naikkan syukur, kami naikkan segala puji, kami naikkan segala penghormatan bagi-Mu atas segala kebaikan-Mu. Bapa yang baik, Engkau memberi kami kesempatan kembali untuk berdoa bersama saat ini. Itu semua karena anugerah dan kebaikan-Mu. Itu sebabnya kami naikkan syukur bagi-Mu. Kami puji Engkau, kami muliakan Engkau, kami tinggikan Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus, terpuji-pujilah nama-Mu ya Bapa. Dalam nama Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Saudara, saat ini sebelum saya akan menopang saudara di dalam doa dan permohonan saudara, saudara mungkin punya kebutuhan khusus, kerinduan khusus, masalah khusus, persoalan khusus. Ini waktunya untuk saudara menaikkan. Saya akan mengaminkan dan menopang setiap kata-kata doa yang saudara naikkan di hadapan Tuhan. Saya rindu saat ini saudara gunakan waktu ini berdoa buat pergumulan saudara, beban saudara secara khusus, pribadi lepas pribadi. Mari saudara mulai ungkapkan, mulai berdoa, berseru untuk doa-doa pribadi saudara. Bapa di sorga, saat ini Engkau memandang anak-anak-Mu ya Tuhan. Engkau tahu dan mengenal mereka pribadi lepas pribadi. Saat ini mungkin ada masalah, persoalan, beban hidup yang mereka alami, yang orang lain tidak mengerti, yang orang lain tidak tahu, dan orang lain tidak sanggup menolong. Dan saat ini anak-anak-Mu datang kepadamu, bermohon di hadapan-Mu ya Tuhan. Dalam nama Yesus, dengarkan seruan mereka, dengarkan tangisan mereka, dengarkan jeritan hati mereka. Apapun yang menjadi kerinduan mereka yang tidak bertentangan dengan kehendak-Mu, biarlah Tuhan campur tangan, Tuhan bekerja, Tuhan melakukan mujizat. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati anak-anak-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, campur tangan-Mu dalam pergumulan pribadi anak-anak-Mu. Dalam nama Yesus, Tuhan kiranya campur tangan dan menjawab anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya.
Saat ini Bapa di sorga, hamba rindu berdoa buat kesehatan anak-anak-Mu ya Tuhan. Bapa yang baik, bersyukur buat anak-anak-Mu yang ada dalam keadaan sehat. Tuhan, kami naikkan syukur bagi-Mu. Dan hamba berdoa biarlah Tuhan terus menjamin kesehatan anak-anak-Mu. Berikan hikmat bagi setiap anak-anak-Mu untuk menjaga kesehatan mereka, untuk hidup dalam budaya yang sehat dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jika ada anak-anak-Mu yang mengalami sakit saat ini, hamba berdoa, Tuhan tolong anak-anak-Mu yang sakit ya Tuhan. Apapun yang menjadi penyakit mereka, Tuhan tolong mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan sembuhkan mereka. Mungkin ada anak-anak-Mu ya Tuhan, begitu banyak anak-anak-Mu yang memohon doa untuk kesembuhan mereka dari sakit asam urat. Tuhan tolong kerjakan kesembuhan bagi anak-anak-Mu yang mengalami sakit asam urat. Ada begitu banyak anak-anak-Mu yang memohon doa untuk kesembuhan asam lambung. Tuhan juga campur tangan, kerjakan kesembuhan bagi anak-anak-Mu yang mengalami sakit asam lambung. Tuhan tolong kerjakan kesembuhan bagi anak-anak-Mu ini dalam nama Yesus. Sembuhkan dalam nama Yesus. Tuhan tolong nyatakan campur tangan-Mu, nyatakan mujizat-Mu. Ada begitu banyak anak-anak-Mu juga yang mengalami sakit diabetes. Tuhan tolong kerjakan kesembuhan bagi anak-anak-Mu yang mengalami sakit diabetes. Dalam nama Yesus, normalkan ya Tuhan. Normalkan Bapa gula darahnya ya Tuhan dalam nama Yesus. Kami juga berdoa saat ini, hamba berdoa menopang anak-anak-Mu yang mengalami sakit kolesterol ya Tuhan, hipertensi. Tuhan tolong semuanya, Tuhan tolong. Nyatakan mujizat-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Nyatakan campur tangan-Mu ya Tuhan. Mungkin ada anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit kanker, dalam nama Yesus. Tuhan tolong tumor ya Tuhan. Tuhan tolong kerjakan kesembuhan. Nyatakan mujizat dalam hidup anak-anak-Mu. Sembuhkan anak-anak-Mu dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Mungkin ada anak-anak-Mu yang saat ini mereka sedang ada dalam keadaan sakit, namun jenis penyakit yang sedang mereka derita belum disebutkan. Hamba berdoa apapun yang menjadi sakit penyakit anak-anak-Mu, Tuhan tolong, Tuhan nyatakan mujizat, Tuhan kerjakan kesembuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tidak ada yang mustahil bagi-Mu ya Tuhan. Nyatakan mujizat-Mu, nyatakan campur tangan-Mu, sembuhkan apapun yang menjadi penyakit anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Kami bersyukur ya Tuhan, dan kami percaya mujizat kesembuhan terjadi bagi anak-anak-Mu ya Tuhan dalam nama Yesus. Dan saya percaya ya Tuhan, ke depan anak-anak-Mu ini akan bersaksi di channel ini, di kolom-kolom komentar channel ini ya Tuhan. Kami percaya mujizat telah terjadi saat ini, dan anak-anak-Mu akan bersaksi untuk memuliakan nama-Mu, dan mereka akan bersaksi untuk menjadi kekuatan bagi anak-anak-Mu yang lain. Terima kasih Bapa, kami percaya campur tangan dan mujizat Tuhan dalam kehidupan anak-anak-Mu. Dalam nama Yesus, kesembuhan, kesehatan menjadi bagian setiap anak-anak Tuhan. Dalam nama Yesus, saat ini Tuhan, hamba rindu berdoa bagi anak-anak-Mu dalam profesi mereka masing-masing. Saudara, apapun yang menjadi profesi dan pekerjaan saudara, saya rindu saudara ungkapkan saat ini kepada Tuhan, dan saya akan menopang saudara dalam doa untuk keberhasilan saudara, untuk penyertaan Tuhan di dalam pekerjaan dan profesi saudara. Bapa di sorga, saat ini hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu, apapun yang menjadi profesi mereka, Tuhan yang tahu. Berkati anak-anak-Mu para pegawai dalam bidang apapun mereka. Berkati kepegawaian mereka ya Tuhan. Berkati, ajar mereka melakukan yang terbaik, dan Tuhan memberkati mereka. Tuhan mempromosikan anak-anak-Mu ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Berkati anak-anak-Mu para buruh. Tuhan tolong anak-anak-Mu ya Tuhan. Tuhan berkati mereka, Tuhan bela mereka, Tuhan buka jalan dan pintu berkat mengalir bagi mereka. Berkati mereka para medis ya Tuhan. Bapa yang baik, Tuhan mengurapi tangan mereka dalam merawat para pasien.
Tuhan berikan hati mereka ya Tuhan untuk berbelas kasihan bagi para pasien sehingga mereka melakukan yang terbaik. Berkati anak-anak-Mu para medis ya Tuhan dalam karir mereka. Tuhan juga yang campur tangan, Kau pakai dan Kau berkati mereka. Berkati para petani ya Tuhan, hamba berdoa, berkati semua anak-anak-Mu para petani. Mereka adalah orang-orang yang berjasa besar untuk mencukupi kebutuhan masyarakat di bangsa ini melalui pertanian. Itu sebabnya saat ini berkati para petani, biar mereka bisa berhasil ya Tuhan dalam apa yang mereka tanam. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan campur tangan, Tuhan memberkati, dan Tuhan memakai para petani dalam nama Tuhan Yesus. Berkati apa yang mereka tanam, sehingga apa yang mereka tanam bisa berhasil dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati juga para PNS ya Tuhan, supaya mereka mengabdi bagi bangsa ini, melakukan yang terbaik bagi bangsa ini. Dalam bidang apapun yang mereka kerjakan, Tuhan tolong, Tuhan memberkati mereka dalam nama Yesus. Berkati semua anak-anak-Mu, mungkin ada mereka yang karir yang sedang mereka jalani, mungkin ada mereka yang profesi pekerjaan yang sedang mereka jalani, belum disebutkan. Tuhan campur tangan, Tuhan memberkati semuanya ya Tuhan. Para pebisnis, berkati bisnis mereka. Para pengusaha, berkati. Para pedagang, berkati semuanya. Tuhan campur tangan dalam semua pekerjaan mereka. Tuhan memberkati sehingga anak-anak-Mu bisa berhasil dalam semua pekerjaan yang mereka lakukan ya Tuhan. Dalam nama Yesus, Tuhan campur tangan. Bahkan saat ini hamba berdoa bagi para pensiunan, Tuhan tolong dan memberkati para pensiunan ya Tuhan. Berkati ya Tuhan dalam nama Yesus. Hamba juga berdoa bagi para pengangguran, Tuhan jamah, lawan dan berkati anak-anak-Mu yang saat ini sedang ada dalam kondisi pengangguran. Nyatakan belas kasihan-Mu Tuhan, tolong mereka, buka pintu bagi mereka untuk bisa mendapatkan pekerjaan yang baru. Beri hikmat bagi mereka untuk bisa membuka lapangan pekerjaan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Berkati semua anak-anak-Mu apapun profesi mereka. Saat ini Bapa di sorga, hamba berdoa ya Tuhan, kami berdoa, kami bersepakat bersama untuk berdoa bagi pemerintahan kami di bangsa ini. Berkati bangsa dan negara kami ini Tuhan. Kami mengasihi Indonesia. Kami percaya Indonesia akan menjadi negara maju dan akan menjadi negara yang diberkati. Berkati bangsa ini. Itu sebabnya berkati para pemimpin kami, mulai dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri. Ajar mereka semua mengabdi bagi bangsa ini. Berkati para wakil-wakil rakyat agar mereka mengabdi bagi bangsa ini. Berkati semuanya ya Tuhan. Berkati tentara, polisi dalam menjaga keamanan bangsa ini. Jamah, berkati mereka semua. Berkati semua ya Tuhan yang berperan untuk memajukan bangsa ini. Pakai dan berkati mereka semua di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa bagi keadaan ekonomi bangsa kami. Tuhan kiranya campur tangan sehingga ekonomi bangsa kami ini bisa semakin maju. Keamanan bangsa kami, kemajuan bangsa kami dalam semua ilmu, dalam semua bidang bisa semakin maju dan berkembang. Tuhan tolong, Tuhan berkati ya Tuhan dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus kami berdoa khusus bagi gerejamu yang ada di bangsa ini, karena gerejamu lah yang menerangi bangsa ini. Berkati ya Tuhan semua organisasi gereja untuk mengabdi dan membawa bangsa ini lebih maju secara spiritual ya Tuhan dalam nama Yesus. Berkati semuanya, para pemimpin-pemimpin gereja berkati, para pemangku kejabatan ya Tuhan di gereja-gereja, Tuhan memberkati. Biar semua gereja-gereja bisa menjadi contoh, bisa menjadi teladan dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa di sorga, kami berdoa Tuhan juga kiranya memulihkan pandemi yang sedang masih melanda saat ini. Tuhan campur tangan biar semuanya bisa berakhir. Tuhan tolong dalam nama Tuhan Yesus. Inilah doa kami Tuhan. Kami percaya Engkau Allah yang mendengar dan pasti menjawab doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan saudara, kita percaya doa-doa dan seruan kita sudah didengar dan pasti dijawab oleh Tuhan dalam nama Yesus. Saudara, kalau saudara diberkati melalui channel ini,
saudara rindu berlangganan, silahkan lihat tanda subscribe di bawah video ini. Kalau tanda subscribe masih berwarna merah, silahkan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Kalau saudara merasa diberkati melalui channel ini dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silahkan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini, saudara. Puji Tuhan, kita sungguh bersyukur buat anugerah Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin.